Oke pemirsa Insert semuanya, tadi kan aku udah meeting sama Mas Yogi tuh manajer nih kafe, ya kan? Nah aku sekarang mau kenalin sama temen yang ngebantu aku. Kan bikin kerjaan kayak gini nggak mungkin sendiri dong. Nih, ini tim yang bantuin aku. Yuk, kenalan ya. Halo guys. Nah, ini dia. Jadi buat mengerjakan yang tanggal 6 nanti, 6 Oktober ya, jam 7 malam nih. Ini tim saya nih. Jadi saya dibantu sama Mbak Ruby, ya Mbak Ruby dan Mas Randy. Ini timnya nih. Halo. Waduh, udah mulai aja nih ya. Ini persiapan nih ya kita ya. Heeh. Oke, terus gimana? Persiapannya udah berapa persen nih kira-kira? Kira-kira udah 80 sampai 85% sih. 80 sampai 85% berarti udah tinggal dikit lagi yang mesti kita ini beresin ya. Oke, tapi kira-kira gimana nih? Kita ini dong lancar dong, go dong. Hah? Optimis lancar. Oke, kira-kira tinggal apa nih yang tinggal kita istilahnya finalizing? Nah, finalizingnya tinggal apa nih? Kita tinggal bikin flyer aja ya. Untuk flyer kita broadcast, blast ke sosmed. Iya, Tinggal itu aja. Semuanya udah done. Udah done. Kalau boleh tahu nih, sosok Om Boy di mata kalian seperti apa sih? Aduh, ini sahabat lama saya banget. Udah puluhan tahun. Saya mau ngomong juga bingung nih mujinya karena udah kayak saudara ya, deket banget, sering kerja bareng. Dulu juga sempet diajak lenong rupi awal-awal ya kan. Jadi sekarang ketemu lagi untuk kerja bareng lagi setelah sekian lama ya kan. Sudah sekian lama ya. Orangnya asik, baik banget. Emang hanya untuk kerja IO atau gimana nih? Untuk Udah main ada. juga dong, kalau itu kan itu di belakang, urusan belakangan kalau main ya kan. Iya. Yang paling berkesan setiap jaga apa namanya kerja sama Om Boy seperti apa? Apa nih momen-momennya? Momen-momennya kalau kerja tuh dia serius ya, tapi juga diselingin ada bercanda ketawa, jadi kita tuh nggak stres gitu loh, tapi semuanya berjalan serius dengan seriusnya Harilah pastinya, dan semuanya selalu sukses lah gitu. Enak lah kerja bareng sama Hari. Om sendiri nih seperti apa nih? Om, sosok Om Boy. Iya. Oke, Iya, Randy. menurut saya sih dengan adanya Om Boy ini, ya itu tadi seperti yang baru dibilang, serius tapi santai. Tapi kita juga ada program-program memang stick to proses-prosesnya, mengikuti aturan juga. Jadi oke lah. Menjadi Om Boy. Om, Gimana? Iya. dipuji nih sama teman kerjanya seperti apa nih? Ya, ya seneng ya. Gitu kalau sama Mbak Ruby emang kita udah lama gitu ya, udah sempat dulu juga sempat main lenong dan sebagainya. Terus dulu zamannya saya di Prambors, dia jadi modelnya, kita bikin acara di Mangga 2 tuh, ada ingat nggak tuh, Iya. bikin fashion gitu-gitu. Jadi emang udah lama. Ya gini, saya kan emang udah lama dia di dunia jasa hiburan ini, dunia entertainment ya kan. Jadi ya udah kenal lah ya sama Ruby gitu. Kalau sama Randy baru, tapi ya kita juga udah langsung ini ya, udah langsung klik, udah ini mempersiapkan ini gitu loh. Gitu aja sih. Closing semua. Terima kasih. Betul. Sekarang kelihatan nih di dunia televisi kayaknya lebih bergerak di balik layar. Boleh cerita nggak biasanya kesibukannya seperti apa sih sekarang? Iya, sekarang ini memang aku boleh dibilang memang jarang ya ada di televisi. Biasanya melalui sinetron kan aku main di FTV atau mungkin jadi bintang tamu dan sebagainya. Ya, disebabkan karena gini, sebenarnya sejak pandemi kemarin sih udah mulai agak mengurangi juga. Satu sebenarnya lebih ke menjaga stamina aja ya, karena kan seperti mungkin istilahnya kita semua tahu ya, syuting sinetron kan kadang-kadang memakan waktu sedemikian panjang ya, bahkan sampai dini hari gitu. Itu yang lagi saya hindari. Soalnya apa? Kan udah nggak muda lagi kita ya kan, umurnya udah gocap lebih ya kan. Kalau syuting tiap hari kayak gitu, ya nggak tahu, badan gua aja yang mungkin udah gimana ya. Dan lagi artis sadar diri untuk bisa lebih mengurangi kegiatan yang sampai malam hari. Sekarang makanya banyak off air aja. Offernya bergerak di bidang apa nih Om?
Off airnya ya kalau nge-MC masih jalanin ya MC gitu kan. Terus juga kebetulan sekarang aku istilahnya meneruskan kembali. Dulu kan juga ini pernah berkantor ya di tahun 90-an gitu, pernah berkantor bikin Jakarta Flash Production namanya ya kan. Nah, sekarang bikin kantor lagi kayak gitu ya kan, bikin kantor lagi kayak gitu ya kan. Gitu namanya Bibir Jakarta Entertainment yang bergerak dalam bidang sebenarnya IO ya, IO event organizer. Kita bikin event, kalau enggak menangani istilah program-program dari suatu tempat kayak misalnya sebuah klub atau resto. Nah, seperti yang sekarang ini nih, ini kan aku juga boleh dibilang lagi bikin event bareng sama tempat ini gitu. Kemudian bekerja sama lagi dengan teman dari Glams Entertainment. Jarang artis atau selebritis yang setelah sampingannya tuh IO gitu, lebih ke mungkin kuliner atau usaha kenapa sih memilih IO Om? Ya karena bisanya itu kali ya. Jadi dari muda kan emang aku IO ya gitu ya, artinya bikin event. Terus dulu juga kan ya istilahnya kan saya tergabung di Suara Mahardika ya, jadi belajar bagaimana sih meng-create sebuah event, sebuah ide dan kemudian menerjemahkannya menjadi pertunjukan gitu kan. Itu memang istilahnya yang aku belajar kan itu. Jadi ya gini, soalnya di buku bisnis pernah ada gini, kalau kamu mau menerjuni sesuatu, terjuni yang kamu sendiri paham sama bidang itu. Nah, bidang kita emang dari dulu event organizer. Sempet kangen gak sih sama masa-masa kejayaan dulu? Ya, betul. Sempet kangen tentunya ya, istilahnya jadi golden memories lah ya, zamannya Lenong Rumpi dan sebagainya ya. Cuman saya percaya setiap masa tuh memang istilahnya ini dia memiliki segala sesuatu yang sesuai dengan masa itu gitu. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Luar biasa. Om, kalau kita flashback lagi ke jayaan tahun 90-an tuh, boleh ingatin lagi nggak sih, misalnya awal mula karirnya Om Hari itu seperti apa sih dulu? Udah terjun jadi ke Lenong. Iya. Waduh, kalau mikir itu emang sebuah cerita yang juga saya selalu semangat tuh menceritakannya gitu ya. Jadi pertama dari Lenong Rumpi waktu itu ya. Aku bikin di panggung dulu, bahkan sampai manggungnya tuh ke disco loh. Ya, karena dulu disco ini masih bisa nerima tuh pementasan Lenong dulu di Mustro, Oriental dan sebagainya. Sampai akhirnya di satu pementasan kita dilirik oleh seorang produser televisi gitu, langsung diajak ke studio untuk di tes gitu, grup Lenong Rumpi. Akhirnya kita muncul di TV dan syukur alhamdulillah saat itu ya langsung boleh dibilang booming. Terus kita melangkah ke film juga, iklan, bahkan rekaman lagu. Wah, itu memang seru banget deh. Satu hari aja tuh kadang-kadang kita manggungnya bisa sampai di 3 tempat berlainan. Bisa bayangin nggak, pagi, siang, malam. Udah kayak insert 4 kali. Nah, ketemu antar personelnya waktu itu tuh seperti apa sih dulu sampai terbentuknya itu? Oh iya, itu tiap personil emang beda-beda juga tuh ya ketemunya ya. Ya gini, saya memang menyamperin satu persatu gitu ya. Kayak misalnya ke tempat Debbie Sahertian, Robi Tumewu, Ira Wibowo. Itu ketiga figur itu misalnya saya sebenarnya sudah kenal saat saya jadi penari di Suara Mardika. Gitu kan, mereka sebagai perancang busana, ada yang sebagai model, ada yang sebagai bintang film gitu ya. Jadi memang itu disusun sendiri, memang saya artis spesial saya menghampiri mereka dan akhirnya membentuk grup itu, termasuk ketemu sama si Semut Bako, Ade Juwita. Sebagai founder ya Om Boim waktu itu, melihat karakter masing-masing dulu tuh kalau kita flashback lagi itu seperti apa sih? Kenapa harus ini cocok gitu? Iya, jadi saya bikin ceritanya dulu. Jadi saya bikin cerita dan tokoh-tokoh karakter, cerita dan karakternya. Jadi si Mungki nih centil nih, pokoknya cewek yang centil banget, yang selalu menggoda ini para pria gitu. Siapa nih yang cocok ya? Nah,
acting saya teringat dia bisa Hertian nih, orangnya kan centil banget tuh kalau ngomong lah udah gitu ya kan, gerakan tangannya udah kayak ini aja, udah kayak ulet bulu ya kan gitu. Jadi akhirnya oh ya Debbie deh gitu kan. Terus misalnya yang Betawian nyablak ya kan, oh, yang bisa jadi babehnya siapa, oh Robi Tumewu nih karena kan juga pemain teater dulu kan di teater koma. Ya udah saya akhirnya ini saya samperin gitu satu persatu. Satu-satu Om, basicnya kan tadi bilang suara Mahardika ya, Ya. IO itu benar. Kenapa bisa terjun ke lenong sih Om? Oh gini kali ya. Jadi saya kan di sekolah dulu saya belajar teater. Belajar teater di sekolah saya namanya SMA Negeri 3 Jakarta Setiabudi. Di situ ada ekstrakurikuler. Saya ngambil teater tuh. Jadi karena belajar acting juga ya kan, dan di Jakarta, terus juga saya rumahnya di gang di Cipete, bergaul sama anak-anak Betawi. Mungkin itu kali ya yang akhirnya men-trigger saya untuk membuat lenong. Di samping itu, saya itu penggemar lenong. Saya sendiri tuh penggemar lenong Pak Bokir, Pak Nasir, Positi. Saya tuh penggemar. Jadi waktu saya mencari-cari lagi kok di TV nggak ada lagi. Nah saya jadi penasaran. Akhirnya saya pikir, udah deh, kalau gitu gue bikin sendiri deh. Gitu. Gue bikin sendiri lenong nih. Gitu. Sempat ada rasa untuk yakin nggak? Misalnya, mungkin nggak sih gue bikin ini gitu, terus akhirnya booming kan di zaman itu gitu. Sempat ada keraguan nggak saat itu? Kalau keraguan enggak ya. Saya kebetulan jadi gini, saya yakin sekali bahwa ide komedi itu pasti bisa diterima. Cuman perjalanannya ternyata nggak secepat yang saya bayangkan juga. Prosesnya. Waduh mas, bener deh. Aku tuh ya, mungkin pemirsa Insert sini ingin tahu ceritanya. Jadi saya bawa konsep itu di map, tau nggak sih, map yang ya lah cuman berapa perak, 200 perak gitu ya. Itu saya jalan naik bus sendirian ke Pasar Seni Jaya Ancol untuk meyakinkan bahwa ini tontonan bagus loh. Tapi ya mungkin saya beruntung ya, setelah kesekian tempat akhirnya di Pasar Seni lah saya boleh dibilang kayak kebuka pintunya. Saya baru sampai ke sana, Ancol jauh kan, ya kan, naik bus ya kan 2 kali ganti kayak dari Cipete ke Blok M baru ke Ancol. Sampai di sana kebetulan yang sedang menyusun ini program buat ini apa? Buat panggung pasar seni itu pas lagi pas lagi nyari gitu loh. Aduh ini siapa ya buat 22 Juni tahun 1989. Sampai saya di sana, tok ditanya. Oke, ya kan? Namanya Pak Ali. Itu orangnya benar-benar galak ya, nggak, maksudnya benar-benar tegas gitu. Tapi pas saya disuruh masuk, pas dibaca ini maaf saya, oh lu bawa lenong ya? Iya Pak, ini lenong bagus Pak. Saya mencoba meyakinkan. Diterima sama dia karena pas lagi timingnya pas dia lagi nyusun acara. Ya udah lu tanggal 22 Juni ya ulang tahun Jakarta. Iya Pak, siap. Dicantumin langsung sama dia 22 Juni lenong. Apa namanya lenong? Namanya lenong rumpi Pak. Nah saat itu yang namanya kata rumpi itu lagi ngetren banget. Lagi pokoknya semua orang nyebutin kata rumpi. Akhirnya saya pakai jadi nama grupnya. Dicantumin, muncullah kita di Pasar Seni. Saat itu diliput sama Harian Terbit ya. Itu ada wartawan senior banget di Harian Terbit ya, yang istilahnya menulis tentang lenong ini gitu. Ya udah ini mulai dikenal lah sama semua orang. Kejayaannya Lenong Rumpi itu di tahun berapa sih Om sampai berakhirnya itu akhirnya bisa semuanya? Lenong Rumpi itu mungkin kejayaan dimulai tahun 1991 kali ya, saat kita pertama muncul di televisi gitu. Karena baru episode ketiga aja kita aja udah ngerasa nih di tengah umum gue udah kayaknya orang pada bisik-bisik segala, karena semua banyak yang nonton saat itu. Dan memang di saat itu ya kan timingnya itu belum di saat itu ya belum ada juga sih istilahnya grup komedi yang kayak begitu gitu loh. Jadi memang langsung akhirnya sesuatu yang baru kali ya, yang segar. 91 sampai 95 kita masih manggung apa dan sebagainya. Kemudian 95 mulai kita jalan sendiri. Jalan sendiri. Nah setelah jalan sendiri tuh apa yang dilakukan oleh Om Bo yang dikenal sebagai Om Bo gitu kan? Mungkin film sendiri atau gimana gitu kan? Nah 95 itu di pertengahan saya emang
gini ya, saya juga udah feeling gitu loh bahwa ini istilahnya nggak mungkin lah kita ada di puncak terus ya, di peaknya terus ya kan gitu. Akhirnya saya saat itu saya udah ngambil kursus MC di Ombil Saragi. Jadi setelah kita jalan sendiri-sendiri, saya banyak MC ya kan, di TV juga saya pernah bawain kuis ya kan. Pernah udah gitu nge-MC juga di berbagai tempat. Akhirnya setelah si Lenongnya udah mulai jarang, saya akhirnya banyak nge-MC juga sendiri gitu kan. Di samping itu ya sebenarnya saya memang udah mulai juga ya berbisnis, tapi berbisnisnya itu di lingkungan dunia hiburan ya kan. Di lingkungan dunia entertainment. Terus udah mulai bisnis kuliner. Saya pernah bikin Boim Cafe sama teman-teman juga tuh rame-rame bikin Boim Cafe 1996 sampai tahun 2000. Om, sampai sekarang kan pasti masih dikenal dengan sosok karakter Boimnya itu kan. Gimana nih perasaannya? Kalau di luar ada manggil kayak gitu nggak sih gitu? Oh masih. Bahkan kalau untuk misalnya saya bekerja sama misalnya ini sama pemerintah daerah ya, sama Pemda, itu saya sama Pak Kepala Dinas atau apa dikenalnya Boim. Boim, ini tolong ya lu bikin gini-gini. Ya. Jadi memang Boim buat saya ya Boim adalah saya, artinya saya lah Boim, saya Hari The Fretes. Memang cuman ya mungkin agak beti ya, beda tipis ya. Yang satu memang mungkin lebih kocak, lebih komedian ya kan Boim ya kan. Ya kalau Hari The Fretes sisi seriusnya juga ada. Sosok Boim sendiri waktu itu gimana bisa timbul sosok Boim gitu, Om, karakter Boim? Boim muncul aja tuh di kepala saat saya pertama kali bikin cerita untuk Lenong Rumpi. Judul pertama adalah Semalam Hayal Ipah namanya. Itu dipentasin di Pasar Seni. Yang jadi Ipahnya Ira Wibowo. Jadi pas bikin tokoh-tokohnya, dulu siapa ya yang bisa jadi tokoh jenakanya, yang bisa menghubungi dari sekian tokoh yang ada di cerita itu. Boim muncul aja tiba-tiba Boim. Sampai sekarang ya nama Boim itu. Sampai sekarang, aduh berkah buat saya, alhamdulillah. Om tadi seperti bilang setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jatuh bangunnya seorang Om Boim itu ada nggak sih? Wow, aduh pertanyaannya ya, pastilah ada. Bahkan beberapa teman dekat saya pernah bilang saya tuh sempet kayak ngilang gitu loh di tahun 2015-an deh, 15, 16, 17 gitu ya. Ya itulah, ya namanya ini ya jalan kehidupan ya. Saya juga pernah mengalami ya boleh dibilang kayak apa disebutnya keterpurukan mungkin ya. Tapi saya orangnya, saya nggak mau berbagi kesedihan gitu. Saya berbagi kegembiraan aja. Kesedihan dan yang jelek-jelek ya itu biar jadi simpanan saya aja gitu ya. Tapi yang saya share adalah kebahagiaan, kesenangan, dan saya tetap menjadi seseorang yang siap untuk menghibur semua orang. Emang dasarnya komedian gitu ya? Nah begitu, jadi yang sedih-sedih, yang pokoknya yang bete-bete nggak usah diceritain deh gitu. Tapi saya ngalamin, tetap ngalamin. Apa yang menguatkan seorang Hari The Fretes? Nah ini dia, yang menguatkan adalah teman-teman sendiri. Ini untungnya nih, bener ini sampainya kayak kerjaan ini atau apapun, saya tuh syukur alhamdulillah emang ya, saya masih banyak yang sayang. Jadi teman-teman dekat sendiri yang memberi saya semangat, memberi saya support, memberi saya pertolongan ya, baik teman sekolah, teman main dan sebagainya. Itu yang selalu menolong saya, dan juga keluarga saya pastinya. Ibu saya yang saat ini tinggal sendiri ya, setelah bapak meninggal 4 tahun yang lalu. Ibu saya tuh yang selalu bilang bahwa kamu harus bisa kayak dulu lagi katanya gitu. Aduh iya mah gitu. Aku jadi sedih, tapi juga aku jadi semangat karena gini, istilah nyokap gue aja yang udah setua itu masih bilang lu masih bisa kok untuk kembali berjaya lah istilahnya gitu. Ya mah doain aja ya gitu. Tadi ada regenerasi nggak sih Om di Lenong Rumpi? Iya ada. Jadi di tahun 2016 saya bikin satu kelompok sebagai grup yang ibaratnya meneruskan cita-citanya Lenong Rumpi. Itu namanya Lenong Bejana Perak. Kita pernah mentas kemarin 2019 di Bulungan gitu. Itu yang main anak-anak muda ya, umur 19, 20, 21.
Dan gimana tuh regenerasi? Ya Jalan? berjalan, cuman ini ya boleh dibilang ini jadi masukan saya juga untuk generasi muda ya, untuk ini kebanyakan tuh belum terlalu serius menggelutinya, jadi istilah sekali mentas aja udah cukup dan pengen cepet-cepet, lebih pengen pengen terkenal dong om, ya kan. Pengen masuk TV dong om, pengen terkenal siapa gitu, jadi tujuannya ngerti gak? Jadi banyak yang lebih kepada untuk meraih kepopularitasan semata gitu loh ya, tapi menggauli lenongnya atau menekuninya, menggalinya, melakoninya dengan penuh, itu yang saya lihat masih kurang. Maaf ya saya harus ngomong gini. Om, aktif juga di IG, di TikTok dengan berbagai gayanya. Itu emang cara Om untuk, gue masih eksis loh. Gimana sih? Ya gini, tapi itu juga emang benar-benar saya lakonin dengan sepenuh hati, bukan saya buat-buat ya. Misalnya saya ya kan di TikTok misalnya aku goyang-goyang atau apa ya, emang saya gini, saya tetap menjaga istilahnya marwah sebagai komedian. Ya kan, komedian harus tetap dilihat, harus tetap lucu dong, ya kan, nggak boleh jadi tegang atau gimana. Lucu amat ya komedian tegang. Jadi saya tetap menjaga marwah itu, bahwa saya seorang komedian dan saya memang dikenal dari Lenong, jadi itu yang tetap saya jaga. Bila maksudnya eksis lagi nih, maksudnya ke dunia film atau sinetron, apakah dengan karakter yang sama, komedi juga atau mungkin karakter yang lain? Enggak, saya tetap di jalur komedi, ya kan. Saya tetap di istilah cerita yang ringan, drama boleh, tapi drama komedi gitu ya. Tetap ada unsur komedi di dalamnya. Oke, terima kasih. Oke, tinggal